aku dengar suara, tolong, sakit. Saya ke sana, saya lihat, ternyata di bawah kubur tuh dia disiksa. Ada sosok yang menyiksa? Iya, malaikat yang berwarna hitam sama abu-abu. Itu bukan malaikat jahat ya, malaikat petugas. Itu petugas dari Gusti langsung. Saya ucapin, assalamualaikum wahai goib. Mau nanya malaikat, ada apa yang terjadi kepada orang ini? Malaikat bilang, dia melakukan kesalahan terakhir sebelum meninggal. Itu malaikatnya bilang, kirimkan 1000 Al-Fatihah. Nanti Gusti Allah akan bisa terenyuh hatinya untuk mengampuni. Itu bocoran dari malaikat penyiksa. Karena mereka juga kan nggak mau lah kerja gitu terus gitu. Nah, setidaknya kalau ada jalan keluar untuk orang itu bagus gitu. Nah, karena Gusti Allah tuh sebenarnya nggak jahat-jahat kayak gitu gitu. Gusti Allah tuh mau ini. Sebenarnya kalau dia mau meninggal aja bilang ya Allah ampun, itu udah hilang semua. Nggak ada lagi sisa kubur. Atas-atasnya. Wih, itu jangan marah nanti kalau nikah sama dia juga kawin, tukang kawin. Jangan marah. Iya. Terus kalau Om mau lihat seperti apa anak itu ke depannya nanti, lihat ibunya. Apa yang ibunya, karakter ibunya akan masuk ke anak perempuan itu. Iya, setuju saya. Kok langsung setuju? Wah, pengalaman ini. Oh, enggak. Oke, saya lanjut. Sampai mana tadi? Langsung. Oke. Kanjeng Budi percaya akhirat. Termasuk nanti ketika manusia itu meninggal ada siksa kubur. Kalau siksa kubur ada, benar ada. Saya sering lihat. Sering lihat? Iya. Itu memang gimana sih ceritanya? Itu apa seperti yang digambarkan para ustadz, para kiai atau gimana? Apa beda? Karena kalau melihat dari cerita beberapa orang yang pernah mati suri, itu ketika mereka di sana, dalam tanda kutip, itu tidak menakutkan. Bahkan apa ya, semuanya indah gitu. Karena itu mati suri, bukan mati beneran. Mati suri itu beda kadarnya. Itu seperti perjalanan aja, sukma keluar, atau perjalanan rohnya keluar. Beda dengan yang mati beneran. Kanjeng Budi pernah menyaksikan, melihat disiksa itu? Jadi gini, waktu saya diajarkan agama, saya masuklah ke dalam doktrin agama. Habis itu saya mau tahu beneran nggak sih yang agama itu bilang. Ternyata waktu saya main-main ke kuburan, saya coba, jadi gara-gara inilah saya tuh bisa manggil arwah gitu nah. Gara-gara itu. Makanya sampai kadang-kadang keraton saya diperbantukan untuk manggil arwah karena itu. Jadi saya tenangin diri, saya lihat di alam kubur itu seperti apa. Ternyata benar, aku dengar suara, tolong, sakit. Saya ke sana, saya lihat, ternyata di bawah kubur itu dia disiksa. Ada sosok yang menyiksa? Iya, malaikat yang berwarna hitam sama abu-abu. Itu bukan malaikat jahat ya, malaikat petugas. Itu petugas dari Gusti langsung. Saya ucapin, assalamualaikum wahai goib. Mau nanya malaikat, ada apa yang terjadi kepada orang ini? Malaikat bilang, dia melakukan kesalahan terakhir sebelum meninggal. Jadi sisa kubur itu adalah kesalahan terakhir sebelum mati. Kesalahan terakhir? Iya, tapi nanti hukuman besar ada. Itu hanya kesalahan terakhir aja, bonus. Gitu nah. Kalau dia tidak disiksa di dunia, sakit yang bertahun di atas 3 tahun, dia lolos itu nanti. Saya lihat orang-orang yang tersiksa 5 tahunan sakit di itu tidak sisa kubur itu, aman kuburannya. Jadi saya tuh sering lihat kubur-kuburnya kosong atau enggak. Kalau ada yang siksa di bawah. Kalau kosong. Barusan kan Kanjeng Budi ngomong itu kesalahan terakhir. Bagaimana ketika dia masa mudanya sering melakukan kesalahan besar, gitu ya, bajing, nakal, tak karuan. Terus gimana? Apakah tetap prosesnya nanti kayak itu gitu? Yang kesalahan nanti yang penghukuman berbareng. Nanti sidang terakhir. Kalau ini kan hanya kesalahan terakhir pas dia mau meninggal aja, ini masih bisa dipulihin. Maksudnya bisa ditembung untuk minta ampun soal yang terakhirnya. Jadi lama enggaknya itu tergantung keluarga, anak sama istri untuk nembung. Nanti dia panggil orang yang bisa, tanya bagaimana caranya. Nanti kita lakukan misalnya acara pengajiannya atau apa, nanti bisa diampunin.
kalau yang itu. Jadi sisa kubur itu tidak serta-merta lama kok. Kalau ada keluarganya peduli, itu cari tahu bagaimana bisa beres. Gitu. Bisa 7 hari, Jadi gini, 3 hari gitu. Ada Nggak satu, sampai bertahun-tahun berarti. ya, ada satu dalang terkenal. Waktu itu ada kiai terkenal meninggal. Lalu beberapa murid kiai panggil saya. Kok rasa mereka tidak enak lihat kiai meninggal ini, kenapa? Saya lihat kuburannya. Ternyata kiai mengalami siksa kubur. Kiai. Ya. Saya tanya, apa kesalahan kiai? Akhirnya yang penyiksa ngomong, yang dia buat terakhir untuk orang itu. Akhirnya saya baru tahu, orang itu selamat karena minta pertolongan waktu itu. Mereka kiainya ngikat perjanjian dengan ibu supaya tidak jadi kematian untuk orang itu. Jadi karena ibu mengizinkan itu terjadi, kiainya akhirnya mendapatkan bayaran karma atas itu saya. Jadi Gusti langsung marah. Jadi dia mengalami dulu sisa di situ. Nanti pahalanya dihitung belakangan. Jadi itu dulu dia harus rasain. Akhirnya murid-muridnya minta tolong, patungan lah ceritanya. Saya dikasih uang puluhan juta waktu itu untuk nolong itu tadi. Saya panggil lah teman-teman saya karena saya udah tahu apa yang harus dikirim. Waktu itu malaikatnya bilang kirimkan 1000 Al-Fatihah. Nanti Gusti Allah akan bisa terenyuh hatinya untuk mengampuni. Itu bocoran dari malaikat penyiksa. Karena mereka juga kan tidak maulah kerja gitu terus gitu. Nah, sejak kalau ada jalan keluar untuk orang itu bagus gitu. Nah, karena Gusti Allah tuh sebenarnya nggak jahat-jahat kayak gitu gitu. Iya. Gusti Allah tuh mau ini. Sebenarnya ya. kalau dia mau meninggal aja bilang ya Allah ampun, itu udah hilang semua. Nggak ada lagi sisa kubur. Cuma kan nggak sempat kadang-kadang orang tuh ngomong gitu. Kapan matinya kan belum tahu gitu. Nah. Jadi sebenarnya Gusti Allah tuh baik banget. Asal kita ngomong pas mau napa itu, ya Allah ampuni aku ya Allah atas semua kesalahanku, sudah bersih total itu. Makanya Gusti Allah disebut Maha Pengampun. Nah ini saya sering dipanggil jadi om gara-gara soal arwah nih. Dipanggil, tolong liatin dong kemana arwah orang tuanya. Ada yang orang tuanya tuh dia tetap di situ. Ada juga yang sudah masuk ke ruang penantian. Yang lucunya lagi ada yang masuk dalam perjalanan berikutnya. Reinkarnasi. Saya nggak berani ngomong gitu karena nanti kan beda-beda agama. Perjalanan berikutnya saya bilang. Perjalanan berikutnya dia itu dihidupkan kembali dengan wadah baru. Iya, kembali hidup. Makanya orang-orang yang kayak gitu nanti kalau dia kesini, kok aku pernah tinggal di rumah ini, loh kok aku pernah, iya itu terjadi. Itu sebenarnya dia itu orang yang masuk kali gitu. Makanya banyak orang, kok kayaknya kita nih kenal lama yo, tapi kapan itu? Makanya begitu jalan berdua udah akrab, udah makan sama, itu sebenarnya udah ada masa lalu di dalam kehidupan yang lalu. Gitu. Oke. Iya. Terus kalau tentang surga neraka, Iya. kalau melihat perjalanan yang Ki Budi pernah mengalami, apa pernah bisa berkunjung ke langit 1, 2, apakah juga tahu tentang dunia surga neraka? Ya. Jadi gini Om, kalau surga saya belum temuin Om. Saya berusaha bagaimanapun belum temu. Waktu itu pernah saya paksa surga, saya hanya ketemu taman tok. Tapi saya nggak tahu apakah itu surga atau bukan. Tapi taman tok. Taman yang indah banget, yang luar biasa. Dijaga. Tapi saya nggak tahu itu surga atau enggak. Tapi kalau neraka itu fix ada. Adanya di bawah bumi. Bukan di luar bumi. Ya, di bawah bumi. Yang katanya di akhirat itu kan apa ya, keadaan mungkin mereka menggambarkan jauh di sana, bukan? Di bawah bumi persis adanya. Yang di tengah-tengah bumi itu neraka. Makanya ada 7 lapis bumi. Ke bawah. Iya. 7 lapis langit dan ke bawah juga. Iya. Jadi di bawah itu apinya lebih panas daripada matahari Om. Tapi tidak membuat bumi hancur, masih dikerudungin, dijaga. Tapi makanya Om pernah dengar nggak? Kalau misalnya gunung meletus, orang sebutnya apa? Neraka kecil. Itu penyiksaan seperti apa yang pernah? Oh, belum ada kayak gitunya. Oh, enggak ada? Tempatnya udah ada. Tempatnya ada? Iya. Tapi enggak ada, masih kosong ini? Bukan kosong, banyak warga yang sananya.
Penghuninya ada. Loh, disiksa? Bukan manusia yang disiksa, maksudnya penghuni aslinya. Makhluk-makhluk yang dari api. Di sana banyak. Iya. Kerajaan-kerajaannya banyak. Tapi belum ada orang yang disiksa, kecuali dikubur. Tapi itu petugasnya, anggap aja petugas ya, yang menghuni makhluk. Dunia itu sendiri. Yang menghuni makhluk. Iya. Raja-raja penguasa neraka. Makanya kalau dalam kitab Sulaiman ada 70 raja neraka. Dia bisa panggil. Di dalam perut bumi ya. Ya, itu berhubungan nanti ke Seven King lagi. Karena mereka tuh semua penghuni-penghuni dari lapis ketujuhnya. Kerajaan lapis ketujuh yang dijaga oleh naga-naga besar. Oke, mungkin ini relate dengan beberapa kasus yang pernah terjadi di salah satu kota di Amerika. Kalau nggak salah itu di New York. Itu pernah salah seorang itu menyaksikan ketika dia di terowongan di bawah itu kan ada saluran kanal air. Itu pernah ketemu salah satu makhluk, bukan manusia wujudnya. Dan katanya ketika dikejar, nah begitu itu ternyata ada rongga-rongga yang sangat banyak di bawah kota itu. Dia sempat melihat di situ memang ada cahaya, tapi nggak tahu cahaya itu dari mana. Ya terang benderang, nggak gelap. Dan ternyata banyak juga penghuni-penghuninya. Apakah itu mungkin neraka yang Kanjeng Budi maksudkan? Saya nggak tahu itu. Jadi saya ingin juga menggali ini pengalamannya Kanjeng Budi. Kira-kira itu dimensi lain atau gimana? Ya, itu mungkin penghuni dari lapis 1, lapis 2. Bukan yang... Tapi bukan neraka? Bukan, neraka di atas lapis ke-7. Iya. Di ujungnya. Berarti itu makhluk Tuhan memang ada yang di... Ada. Yang di bawah ini ada penghuni kok. Di bawah tanah. Ada penghuni. Macam-macam bentuknya itu. Ada lapis 1, lapis 2, lapis 3, macam-macam itu. Jadi bumi ini ada 2 Om. Bumi dan bayangannya. Oke. Bedanya, di bumi yang asli ada penerangnya matahari. Di bayangannya tidak ada penerangnya. Nah, bumi aja sendiri, ada lagi bumi yang luar di permukaan, ada yang di dalam. Kita nih hidup hanya di permukaan. Yang di dalam ini ada kehidupan lagi. Jadi saya nggak ngerti, Gusti Allah tuh luar biasa, maha karyanya tuh. Ciptaannya tuh sulit mau di itunya, iya, yang masuk akal gitu. Contohnya diri Om. Om tahu nggak ada banyak kehidupan dalam diri Om, mikro-mikro misalnya kecil dan lain-lain. Itu aja bingung kita. Kok iso ya? Gitu nah. Nah itu sama persis gitu nah. Nah kalau neraka sesungguhnya tuh Om bentuknya tuh kayak api besar, kayak semua penuh dengan api. Kalau kita makin ke tengahnya, core-nya itu biasanya terbakar. Sukma nggak bisa lewatin. Jadi sukma tuh harus memiliki kekuatan yang hebat, baru bisa menembus ke dalamnya untuk mengambil saripati neraka. Neraka itu ada saripati tengahnya, api besarnya. Gitu. Jadi kekuatan saripati neraka tuh bisa kalau ditaruh aja ke orang, energinya itu membakar langsung apapun yang ada dalam tubuh. Tapi tubuh manusia tidak terbakar, roh tidak terbakar. Tapi goib terbakar. Makanya goib-goib yang ada di bawah sini itu golongannya tinggi. Karena mereka tidak mempan lagi di api. Oke. Kalau ngomong tentang neraka, misalnya manusia nanti yang bernasib masuk ke situ, ke neraka, itu yang disiksa sukmanya atau sama plus raganya juga? Kalau soal neraka sama surga ke depannya tuh saya belum tahu Om, karena belum ada saksi yang bisa kita tanya atau goib pun. Tidak ada data soal itu. Itu hanya yang di neraka pernah ngintip Kanjeng Budi kesana. Tidak ada, belum ada penyiksaan apapun. Neraka yang saya bilang itu adalah dunia api. Maksudnya di mana yang semuanya api. Itu saya bilang, perkiraan saya mungkin itu neraka. Oh, mungkin itu ya. Ya, karena neraka itu belum ada. Yang neraka deril yang nanti untuk itunya sama kayak surga. Saya hanya menemukan taman yang luas, yang indah luar biasa. Tapi saya nggak bisa katakan itu surga, karena saya nggak nemuin siapa di sana. Nah, tapi ada satu ruangan penantian gitu nah, yang banyak roh-roh orang itu di situ. Itu tempatnya juga seperti surga tapi bukan surga. Kayak padang masyar itu seperti gurun luas gitu gimana?
Apa ya gambarannya kayak gitu? Mungkin seperti itu ya Pak, penantian itu ya. Karena dia kan luas banget, kita nggak bisa jelajahi semuanya. Iya, betul. Problemnya itu doang. Saya hanya batas tamannya, karena di luar tamannya kita nggak tahu. Karena saya kalau udah kayak gitu lebih baik saya pulang, karena nanti takutnya nggak balik. Kalau nggak balik nanti repotnya. Kita belum tahu di depan tuh apa gitu. Karena main-main sukma ini nggak sembarangan juga Om. Kita harus tahu diri. Kalau kita kira-kira udah was-was, itu lebih baik pulang. Karena nanti pasti ada masalah Om kalau was-was sudah. Berarti energi nggak cukup gitu nah. Nah untuk perjalanan jauh kayak gitu membutuhkan energi yang besar. Begitu. Jadi sekarang ini susah. Saya tanyain arwah tentang ini, nggak ada yang bisa jawab tentang itu. Oke. Itu yang jadi problemnya. Saya kan jujur kalau saya tahu pengalaman saya akan cerita, tapi kalau enggak berani saya ngomong. Oke. Untuk mungkin ini sesi yang terakhir. Rahasia agar hidup bisa tenang, ayam, tentram menurut versinya Kanjeng Budi gimana? Kalau rahasia untuk adem, ayam, tentram hidupnya tuh yang penting tuh cukup, merasa cukup. Jadi cukup apa yang dimakan, cukup apa yang dipunya. Terus habis karena kita udah cukup, kita bersyukur tinggal. Bersyukur Tuhan bisa makan hari ini, bersyukur bisa apa. Kalau itu udah semua ini, ya sudah enak gitu. Kalau bagi saya itu, merasa cukup dan akhirnya karena saya cukup, saya bersyukur. Kalau enggak akan pernah cukup itu. Kalau misalnya dikaitkan dengan cita-cita, ini kan sering kita kan dikasih tahu sama guru kita mungkin waktu SD, SMP, kamu harus punya cita-cita begini. Apakah itu juga salah satu mungkin ya tanda kita itu agak tidak bisa menerima dengan keadaan yang kita punya sekarang? Enggak, beda Om. Gimana? Beda. Cita-cita itu adalah hal yang penting banget untuk mewujudkan masa depan. Nggak apa-apa berarti kita punya cita-cita. Nggak apa-apa. Makanya anak-anak tuh kita harus dorong supaya dia punya cita-cita. Karena dengan apa yang dia bayangin dalam pikirannya, dia jalanin, itu jadi nanti masa depannya. Kalau orang nggak punya cita-cita malah berat Om. Oke. Penting banget itu Om. Nah kalau untuk jalan pulang beda lagi. Jadi cita-cita tadi penting banget, kalau untuk jalan pulang tuh beda banget. Jadi orang banyak ngejarnya sisi rohani yang dibangkitin. Tapi kaki itu ada dua Om. Kalau cuma sisi rohani Om bangkitin, nggak bisa. Jadi dalam dunia nyata yang butuh material ini juga harus diseimbangin. Betul. Jadi kerucutnya gini Om. Apa usaha yang kita tinggalin, bagaimana kita mengenal Tuhan. Cucup ini baru kita sempurna. Oke. Ketika kita mengupayakan cita-cita yang tadi Kanjeng Budi sebutkan, banyak kan dari kita ya, saya mungkin ya, itu kan punya ambisi. Yang di situ mungkin di dunia spiritual kan malah tidak boleh kalau punya ambisi, karena itu ditunggangi dengan nafsu. Untuk antisipasi, gimana caranya kita bisa menggapai cita-cita kita tanpa diselipi, ditunggangi oleh nafsu-nafsu tadi itu. Gimana? Ambisinya apa dulu? Karena tidak semua ambisi itu jatuhnya ke negatif. Misalnya ya kepingin kaya raya. Oke. Oke. Nah kalau misalnya ambisinya pengen kaya raya, boleh, tapi dia harus punya target. Apa yang harus dia lakukan setelah dia kaya? Misalnya, kalau aku kaya nanti, aku akan bantu orang ini, bantu keluarganya ini, bantu ini. Nah, itu boleh Om. Karena target tadi itulah yang membuat dia berambisinya jadi untuk jadi kaya. Saya malah anjurin orang semua berusaha jadi kaya. Karena kalau orang kaya optimis ya, bersemangat dan optimis. Kalau semua orang kaya dan punya passion atau punya tujuan masalah bantu orang, orang ketolong semua Om ya. Iya, sekarang nggak ada yang menderita. Iya Om, tahu nggak? Orang banyak bilang sodako. Hanya di hari Jumat kadang-kadang orang bilang sodako. Jumat berkah. Iya. Jadi Jumat berkah sampai tak makan Om. Semua orang ngasih makanan. Iya. Pada milih Jumat. Iya. Coba jalan ke rumah sakit. Ada banyak bapak-bapak yang duduk di pojokan, dia bingung, anaknya harus operasi, siain uang berapa juta dia nggak ada. Yang itu maksud saya tuh. Nah sekarang kamu kerja,
ambisi untuk jadi kaya. Nanti targetnya bantu mereka itu. Karena kalau nggak kaya, gimana mau bantunya? Betul. Jadi saya nggak nolak orang yang mau kaya, enggak. Bagus, tapi kau harus punya target apa yang mau kau lakukan setelah kau kaya. Harus bermanfaat Iya, dengan kayanya betul, dia. Betul. Nah, karena nggak ada nanti orang yang kayak gitu, ya misalnya dosa jauh-jauh juragan sini lah, dia bantu orang ini, kan bagus, semakin kaya dia banyak bantu orang itu loh. Betul. Itu baru berefek itu nah. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau kaya untuk diri sendiri malah, ya itulah yang sisi yang negatif tadi itu. Betul, betul. Iya. Oke, Kanjeng Budi, saya kira sesi ini sudah cukup. Iya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Rahayu, selamat malam. Iya, selamat malam Om Rahayu, Rahayu.